Halo Sobat Grow, perkenalkan nama saya Sari Tulenan. Saya asalnya dari Sulawesi Utara, tapi saat ini sedang berdomisili di kota Surabaya. Saat itu saya masih berkuliah dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan, khususnya sebagai misionaris. Dan begitu banyak Tuhan tunjukkan kepada saya mujizat yang membuat saya merasa yakin dan iman saya juga dikuatkan, dan saya berkata kepada Tuhan bahwa dengan pengalaman mujizat-mujizat yang saya lihat yang luar biasa ini, apapun yang akan terjadi nanti di kehidupan saya tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan dan tidak akan pernah tidak percaya kepada Tuhan. Saya akan terus percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Tapi ternyata ya sama halnya dengan Rasul Petrus, di mana dengan mujizat yang dia alami bersama Tuhan Yesus selama pelayanan Tuhan Yesus, saat itu dia merasa yakin bahwa imannya cukup kuat. Sehingga dia berkata bahwa apapun yang terjadi kepada Tuhan Yesus sendiri, dia tidak akan pernah menyangkal. Dia tidak akan pernah meragukan Tuhannya. Tapi ya pada akhirnya dia jatuh juga. Dan sama halnya dengan saya yang terlalu percaya diri dengan iman saya, dengan pengalaman kerohanian saya, membuat saya pada akhirnya jatuh. Dan Tuhan menyadarkan saya bahwa hey, kamu sudah salah. Kamu harus kembali ke jalan yang benar, ke iman yang sebenarnya. Ya, jadi saya teringat waktu itu tahun 2015 saya mengambil keputusan untuk melayani sebagai guru misionaris di Pegunungan Intan Jaya, Papua. Dan untuk pergi ke tempat itu harus menggunakan pesawat kecil seperti pesawat mission, dan kami tidak bisa langsung pergi ke tempat pelayanan kami. Kami harus turun dulu di kecamatan, dan setelah itu kami harus berjalan kaki sekitar 2 jam. Dan perjalanannya tentu saja tidak mudah karena harus mendaki gunung dan melewati lembah, dan itu sangat melelahkan. Sehingga misionaris sebelum kami dan juga pendeta, mereka berencana untuk membuat sebuah landasan pesawat terbang agar pesawat bisa turun tepat di tempat kami, di desa Sanepa. Dan rencana mereka itu sangat didukung oleh masyarakat dan juga masyarakat di sekitar desa kami. Dan sehingga dimulailah pekerjaan pembuatan bandara tersebut. Kami katakan bandara ya, tapi sebenarnya itu hanya seperti landasan pesawat saja. Dan karena keterbatasan perlengkapan, memakan waktu yang sangat lama untuk bisa meratakan bukit. Karena kami hanya menggunakan cangkul dan juga sekop, tidak menggunakan alat besar. Jadi kami bergotong royong dengan masyarakat sekitar untuk bisa membuat bandara ini cepat selesai. Dan tugas kami selain mengajar, kami juga harus membantu untuk mengangkat tanah yang digali, dan juga kami guru-guru, saya dan teman saya, tugasnya adalah untuk menyiapkan air bagi masyarakat yang kerja. Karena mereka harus pulang ke rumah mereka lumayan jauh ya untuk mengambil air. Jadi kami harus memasak bagi mereka, dan ya jumlah mereka banyak, kami hanya berdua, jadi kami harus ekstra kerja untuk mengambil air. Dan ini sangat gak mudah juga karena kami harus turun jauh untuk mengambil air dari ada sungai kecil seperti itu. Dan tahun 2015 tersebut terjadilah kemarau yang cukup panjang, sehingga membuat kami harus ekstra kerja setiap hari untuk ambil air dan memasak bagi masyarakat yang sedang bekerja. Tapi sayangnya satu ketika tibalah di titik di mana air di tempat biasa kami mengambil air kering, dan kami tidak tahu harus mengambil air di mana lagi. Ada sungai besar tapi jaraknya itu jauh. Kami harus turun jauh karena tempat kami tepat ada di puncak. Jadi kami harus turun jauh untuk bisa mengambil air. Dan
bagi saya dan teman saya, kami hanya berdua perempuan saat itu sangat berbahaya juga untuk berjalan ya, hanya berdua. Karena saat itu pendeta kami sedang berada di kota. Jadi kami mulai merasa kelelahan. Karena kami berdoa, Tuhan tolong kirimkan hujan agar kami tidak perlu repot-repot ngambil air. Dan kami bisa menampungnya. Tapi hampir 3 bulan waktu itu tidak turun hujan. Dan terjadilah sungainya kering. Sungai kecil yang biasa kami gunakan untuk mengambil air kering. Dan tersisalah air persediaan kami hanya mungkin setengah ember. Ya sekitar 5 liter seperti itu ya. Dan saya dan teman saya mulai ragu. Aduh, kita harus gimana? Mau ngambil air di mana? Ya sudah, kalau begini kita minta turun sajalah ke kota. Karena sepertinya sudah susah seperti ini. Sementara kami dan teman saya berbincang, tiba-tiba ya ada seorang anak. Waktu itu tengah hari terik. Kami sengaja tidak menunjukkan wajah kami di masyarakat karena kami tidak mau memasak air saat itu. Karena memang sudah tidak ada air. Dan datanglah mereka, lalu anak itu datang dan dia mengetuk pintu rumah kami. Dan dia katakan, "Ibu guru, boleh minta air? Ibu guru, boleh minta air?" Sebenarnya kami tidak mau menjawab. Tapi teman saya tiba-tiba dia katakan, "Gak ada air, habis air, jangan minta-minta." Lalu bukan hanya itu saja, dia ambil kertas, dia tulis di situ, "Air habis, jangan minta-minta air." Padahal sebenarnya kami masih memiliki air, masih ada setengah ember ya. Tapi kami katakan bahwa sudah gak ada air. Dan apa yang terjadi? Disinilah saya melihat bagaimana Tuhan menegur saya. Dan Tuhan katakan bahwa, "Hei, katanya kamu apapun yang terjadi gak akan meragukan kuasa Tuhan. Ingat loh, kamu ini seorang pelayan Tuhan. Masa ada orang yang minta air sementara kamu punya air tersebut, kamu tidak mau bagi, bahkan kamu katakan airmu habis." Tahu tidak? Selama 3 bulan tidak pernah turun hujan. Tidak pernah ada tanda-tanda langit bakalan gelap atau akan turun hujan. Tidak ada tanda-tanda bahwa akan segera hujan. Dan ketika kami pasang tulisan tersebut di pintu, suatu mujizat Tuhan tunjukkan. Ini mungkin mujizat, tapi bagi saya ini adalah teguran untuk saya dan partner saya. Karena kenapa? Tiba-tiba dengan cuaca yang sangat cerah, dengan matahari yang bersinar sangat terik, hujan turun sangat lebat. Saking lebatnya membuat semua tempat penampungan air kami penuh, bahkan tumpah. Dan saat itu saya mendengarkan seperti ada yang berbicara di dalam hati saya, katakan, "Kamu lihat, hanya karena air yang sedikit saja untuk kamu bagikan dengan orang yang minta, kamu gak kasih. Apa kamu ragu bahwa saya bisa memberikan kamu air lebih daripada yang kamu berikan?" Dan saat itu saya ajak teman saya berdoa dan saya katakan kepada Tuhan, "Tuhan, maafkan saya. Saya tahu saya terlalu sombong. Karena saya katakan bahwa apapun yang terjadi saya tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan." Tapi pada akhirnya ya saya meragukan kuasa Tuhan. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan kepada saya dan membuat saya sadar akan bagaimana keadaan saya saat itu yang mungkin secara pribadi saya sudah memiliki kesombongan rohani. Mungkin dari pelajaran pengalaman yang saya alami, ada satu pelajaran yang bisa saya bagikan dengan sahabat Grow, yaitu bahwa seberapa lama pun perjalanan kerohanian kita bersama Tuhan itu tidak memberikan jaminan bahwa kita sudah cukup kuat untuk melawan pencobaan ataupun masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya dalam kerohanian kita. Itulah kenapa Tuhan katakan bahwa setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap hari kita harus berserah kepada Tuhan. Dan itu yang saya rasakan. Saya merasa bahwa saya berada di dalam
pelayanan. Dengan begitu banyak mujizat yang sudah saya alami, saya yakin bahwa saya sudah sangat kuat. Tapi ternyata saya masih memiliki kelemahan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada saya. Dan biarlah ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih.